tujuan saya kesini itu buat nanya-nanya terkait ya, pelestarian desa gitu yang untuk mendukung ekonomi kerakyatan. Mata kuliahnya itu kalau bapak sendiri Saya Provianto, salah satu pelaku yang baru-baru ini lah pengelolanya. Cuma saya di bidang perikanan. biasanya sih kalau di sini itu kayak kegiatan ekonominya itu kan kayak jualan-jualan gitu aja atau gimana? Kalau di sini ekonomi atau UMKM utama ya ini dagang. Terus kalau dari teman-teman sendiri nanti bisa ya pancingan terus bapak bisa mainan cuma cukup gitu. Betul. Kalau buat mainan sama pancingan itu sendiri kayak gimana sih? Kalau mainan kalian kapal atau mainan lain-lain nanti sewa. Sama juga di pemancingan semuanya juga sewa iuran dan ikannya ditimbang berapa kilo berapa orang. Jadi kita hitungnya per kilo. Kilonya berapa itu? Kalau ikan nila per kilo 3 kilo, kalau lele 20. Terus kalau yang sewanya itu dihitungnya per menit? Sewa iuran itu bebas. Oh, bukan sewa yang itu. Sewa mainan itu 10.000 15 menit. Model RC, di kapal RC, mobil RC, pakai remote control. Terus kalau ini tuh yang ngelola itu ada dari pemerintah desanya juga atau cuma masyarakat sekitar aja? Kalau yang mengelola awal mula dari teman-teman pemuda pekarangan dibantu warga sekitar. Kalau dari pemerintahan enggak, kita harus ke lingkungan dulu. Berarti sini semua warga sini. Kayak bener-bener nggak ada gitu. Jadi real warga sini semua. Cuman dari kita mungkin ke pengembangan dari ke musik Infrastrukturnya aja. iya. Berarti kalau yang lukis-lukis itu orang-orang sini juga. Kalau situ orang sini cuman kemarin dapat bantuan CSR dari BRI, yaitu mereka juga bantu mewarnai lah. Kalau kan tadi pemerintah desanya nggak terlalu ikut campur. Kayak harapan bapak itu pemerintah desa itu mau buat membantu atau dari masyarakatnya? Kalau dari pemerintah desa sendiri kadang juga ikut terlibat. Kalau pas kita ada studi tur dari luar atau luar Jawa itu kan kita tetap membutuhkan instansi seperti kelurahan. Kita tetap undang mereka, mintanya apa kita undang. Berarti datangnya kayak cuma dalam acara-acara formal mungkin. Nah, kemungkinan itu. Cuman kalau di lapangan sehari-hari kita semua ya Di masyarakat. masyarakat semua. Dalam mengelola ini tuh kayak hambatan-hambatannya apa aja buat masyarakatnya, terus buat mungkin mengelolanya ikan-ikannya itu. Kalau mengelola dari awal itu malah apa ya, cenderung ke warga sekitar. Jadi SDM yang sekarang belum bisa seperti yang kita. Tapi mungkin itu kita pertama itu mengajarkan SDM untuk kita membuang sampah ke alam ya. Dari kalau awal mula dulu kan sempat berbentrokan dengan Kabupaten Bantul. Soalnya takut kalau disekat itu takutnya debit airnya berkurang. Karena mereka petani. Tapi setelah selesai dan sekat sudah jadi malah mereka berterima kasih soalnya sudah tidak ada sampah yang mengalir ke sana. Jadi sampahnya bisa dari sana. Kalau misalkan pemanfaatan kayak misalkan teknologi gitu pakai nggak? Kita teknologi nggak pakai sih. Nggak pakai. Mungkin kalau airnya gitu dibiarin kayak gini aja atau dari bendungannya Langsung dari bendungan, cuman kan kita ada 2 titik kontrol. Itu yang sana buat membuka, ini buat sekarang pas banjir. Cuman dulu ada teman-teman itu pengennya dibuat pincir, jadi pincir listrik tenaga air. Cuman arusnya kurang deras, jadi nggak bisa. Terus tahap kedua mungkin besok tenaga surya. tenaga surya.
jadi masuk sana deh. Oke, ke sini. Cuman kita perlu modal yang banyak juga itu, jadi terkendalanya di itu, kendalanya di modal. Kalau dampak dari adanya ini tuh buat masyarakat desa itu gimana? Kalau dampaknya ya, alhamdulillah bagi warga sekitar itu sekarang juga bisa sedikit banyak mengonsumsi ini. Jadi warga sini semua yang jualan, terus ada 1-2 teman-teman kita yang juga ikut di dampak juga. Jadi yang bagian itu juga warga sini. Mereka malah mantan XX ya, mungkin nanti kita dampingi, kita didik, kita berikan kerja. Kalau apa ya, dalam hal mengelola ini tuh mungkin di dalamnya itu mohon maaf mungkin ada kelompok-kelompok yang dilindungan sendiri atau gitu atau kayak mungkin ada kebijakan-kebijakan gitu itu Enggak sih, kita berjalan sesuai rencana dari awal. peraturan-peraturan enggak? Kalau peraturan nggak ada juga sih, Mas. Enggak ada. Nah, jadi kita di sini kan cuma sosial. Jadi siapa yang slow, ya udah yang turun kan kita juga punya kerjaan masing-masing. Berarti kayak cuma sampingan aja gitu. Bukan sampingan, jadi cuma sosial, Mas. Jadi yang slow ya udah kita turun. Kalau kita pas kerja ya di sini. Jadi saya nanti masuk malam jadi bisa di sini. Nanti yang juga di sini. Kalau operasionalnya itu gimana? Biaya operasional kita dari panen ikan. Apa ikan? Jadi setiap 4-5 bulan kita panen ikan. Jadi hasil dari panen itu yang pertama buat beli bibit lagi, yang kedua itu buat maintenance perbaikan sini. Nanti kalau ada sisa baru buat sosial dan kas. Berarti kalau modal benar-benar modal awalnya itu dari Modal awal kita malah nggak pernah minta siapa-siapa. oh nggak pernah. Jadi teman-teman pemuda warga sekitar patungan adanya berapa 10.000, 20.000 kita terima, nanti terkumpul banyak baru kita adakan kegiatan. Itu beli bibit ikan kita juga patungan. Jadi ikan yang pertama turun dari teman-teman warga itu sekitar 25 kilo. Itu ada bantuan dari seseorang itu salah satu yang itu baru dari situ bisa berkembang sampai sekarang itu sudah setiap panen hampir 3 ton kurang sedikit. Kemarin terakhir 2,5 ton. Kalau dijualnya itu full gitu. Kita kalau panen kan kita ada biasanya kan kita buat pamflet kasih buat di media sosial. Jadi banyak pengunjung yang kesini soalnya kan harganya di bawah harga pasaran. Jadi kalau di pasar mungkin 35, kalau di sini 27 harganya gitu. Jadi banyak warga yang minat. Jadi kemarin itu 2 ton 3 jam habis. Banyak makasih itu. Berarti selain dari kegiatan kayak buka-buka kayak gini kayak juga buat ikannya juga ya. Iya, kalau pas panen. Cuman kita juga harian juga ada. Harian. Jadi yang jarang jual harian. Dijual lagi. Cuman harganya beda kalau pas panen. Kalau pas panen kan 27.500. Kalau harian kita jualnya 30. Yang penting tetap di bawah harga pasaran. Oh ya, mungkin sebelumnya mau tanya, ini tuh dulunya itu apa Pak sebelum jadi? Sebelum jadi taman itu ya pengepusan. Di sini tuh Ini yang ditempatin ini dulunya kan ada batunya. Jadi bolang-bolang kandang batu. Makanya ya berkaitan dengan sampah lah Mas. Jadi setiap lewat itu kan mesti banyak kaum minyak. mulai diubahnya itu tahun berapa ya? Kalau yang taman ini kan sebenarnya dari otakku, cuma itu 2016. Itu setelah jadi udah mantap, nggak ada yang mengelola, nggak ada yang ngurusin, jadi malah jadi kosong. Terus ya itulah baru teman-teman pemuda punya inisiatif yang berjuang tentang irigasi. Jadi yang sebenarnya fokusnya teman-teman pemuda itu di irigasi, cuman kan kita tetap membersihkan area sekitar. Jadi fokusnya di irigasi. Kalau menurut
bahwa itu kayak dengan adanya ini tuh masyarakat sekitar kayak terbantu kan. Dari ekonomi itu ceritanya meningkat. Kalau yang saya pribadi yang lebih suka itu ke SDM, maksudnya tidak membuang sampah ke alam atau sungai itu kesadaran mereka tumbuh. Kalau saya mau lebih mendingan ke SDM-nya, itu tetap menjaga lingkungan. Terus dalam mengelola itu kayak ada nggak sih keluhan-keluhan gitu, misalkan pedagangnya gitu. Kalau dari pedagang sendiri sih tidak tentu sih mas, soalnya kan pedagang mereka mencari rezeki yang mungkin kalau pas sepi ya katanya lu kalau pas kami ya alhamdulillah ya. Jadi kalau teman-teman setuju kalau itu mas ingat bagaimana mendatangkan pengunjung. Jadi kan kita harus buat inovasi. Jadi seperti Sabtu atau mingguan mungkin besok sudah ada les musik kalau jadi nggak sampai sore kita tetap sama malam. Jadi kita menunjukkan wisata malam. udah sering gitu kalau apa ya, orang-orang dari luar gitu, misalkan dari luar Jawa gitu bisa sering dulu pertama di awal mula dulu malah ketuanya PT Danan yang turun langsung itu malah dari Rusia atau dari Rusia. Jadi cabang-cabangnya di Jakarta di seluruh Indonesia pun itu di sini. Mereka kesini cuma kerja bakti. Cuma membersihkan sampah. Itu malah yang paling soalnya sering banget ada kunjungan dari luar. Itu terus kalau yang dari bahkan ada jadi kuliah cuman dari berbagai negara itu cuma yang satu orang kesini buat meneliti sampah. Soalnya kalau dari luar itu tanyanya lebih detail pak, sampahnya harus kemana mereka tanya detail. Jadi dari pemerintah setempat kita buatkan EPD itu ngelolnya sendiri. Ngelolnya dari sini keluarga kami teman berbeda dengan terus misalkan pelatihan itu gimana? Ada nggak? Pelatihan awal mula dulu kita pelatihan itu berhubung kita ikan pelatihannya di budidaya ikan. Terus mengenal terus cara mengolah ikan. Jadi ikan itu bisa jadi apa saja. Jadi biasanya kan dari dudu, terus jadi nugget, terus nanti tulangnya itu di cuman betul ya sama kulitnya. Oh tadi yang cuman lho kene wae Itu ada pelatihan juga. nang tandur kae lho Yang nggon kalengan Indonesia mbok mendere nadam nganggo. Alatnya juga dikasih dari pemerintah. Itu anggere banyu ya banyu ini ya. Pelatihannya itu sendiri itu pelatihannya bedain setiap berapa bulan atau berapa? Kalau pelatihan nggak mesti ya sih, nggak mesti. Kalau di tahun ini pun sebenarnya belum ada. Soalnya kan kita udah alhamdulillah bisa berjalan sendiri loh mas. Jadi mungkin pelatihan sudah menurun. Kalau awal mula dulu emang sering kita butuh pendidikan juga. Terus sekarang alhamdulillah sudah bisa berjalan. Mungkin dari pemerintah kita pelan-pelan juga dilepas. Untuk pemanfaatan misalkan media sosial itu sering promosi nggak? Instagram gitu. Kalau media sosial kita promosinya kalau pas acara atau ada wahana baru kita promosikan. Kalau dulu kan setiap seminggu sekali kita upload di media sosial atau di Instagram. Terkendala kita itu teman-teman terkendala di waktu mas. Soalnya kan kita punya kerjaan masing-masing kan. Jadi nggak setiap hari kesini, nggak setiap hari bisa ambil video atau foto di sini. Jadi jarang upload. Ayo kan Jadi kalau ada event tertentu kita baru upload. Mungkin ini terakhir ya. Harapannya itu buat kedepannya itu buat Harapan kedepannya ya apa ya? Kita jaga terus. Kalau bisa semakin bersih bisa menjadi sebuah percontohan untuk masyarakat sekitar.
kayak wong saya tanyain bisa boleh minta foto ya Oh iya. buat dokumentasi.